Gagal bayar pinjaman online. Apa saja risiko dan solusinya, Bang? Nah, pinjaman online kini memang sebagai penyelamat di saat orang kesusahan. Kenapa? Karena minjam ke keluarga tidak dipinjamkan, ya jalan satu-satunya ke pinjaman online ilegal. Nah, kita akan bahas gagal bayar pinjaman online, apa saja risiko dan solusinya, Bang. Begini teman-teman semuanya ya, bagi sebagian kalian yang sedang mengalami masalah finansial, pinjaman online menawarkan akses yang terjangkau tanpa jaminan dan dengan hanya bermodalkan internet serta KTP kalian saja. Pinjaman dana dapat segera tersalurkan dalam hitungan menit masuk ke rekening kalian. Seperti itu, seperti yang kalian dapatkan ya. Tapi jangan senang dulu. DC pinjol bekerja setelah kalian minjam selama 7 hari, bahkan 3 hari pun mereka sudah mengingatkan kalian agar pinjaman tersebut dilunasi. Nah, pinjaman online legal ya disediakan oleh fintech pendanaan yang hingga saat ini masih menjamur di Indonesia. Fintech tersebut harus sudah legal, terdaftar dan berizin OJK. Jadi fintech sebagai pihak pendanaan pinjaman tentu mewajibkan peminjam untuk membayar tepat pada waktunya. Mungkin kalian bertanya-tanya teman-teman semuanya, apa saja risiko jika kita gagal bayar, Bang, di aplikasi pinjaman online ilegal? Nah, apa saja risikonya jika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online? Nah, gagal bayar pinjaman online atau juga gagal bayar pinjol dapat diartikan sebagai keadaan ketika seseorang tidak bisa membayar atau melunasi hutangnya ke perusahaan penyedia pinjaman dana. Nah, ketika kita gagal bayar, teman-teman semuanya, ketika gagal bayar terjadi, kalian patut berhati-hati karena banyak resiko yang harus kalian hadapi. Jadi kewajiban peminjam dana untuk membayar pinjaman tertuang dalam pasal 1754 KUH Perdata. Jadi hukumnya perdata, bukan pidana. Kalian tidak bisa dipenjara kalau kalian gagal bayar pinjol, teman-teman semuanya. Nah, sehingga pembayaran pinjaman adalah kewajiban yang harus ditunaikan. Terdapat banyak risiko jika kita gagal bayar pinjaman online. Legal ya, bukan ilegal. Kita bahas legal dulu, teman-teman semuanya. Nah, diantaranya jika kita gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal adalah peningkatan hutang akibat bunga dan juga denda. Kemudian penurunan skor kredit dan juga di blacklist dari SLIK OJK. Kemudian diintimidasi debt collector dan kemungkinan tindakan hukum dari lembaga pemberi pinjaman berupa hukum perdata. Nah, risiko gagal bayar pinjaman online yang pertama, peningkatan hutang akibat bunga dan denda ini maksudnya adalah hutang kalian akan bertambah setelah bunga dan dendanya terus naik, seperti itu teman-teman semuanya. Kemudian penurunan skor kredit dan blacklist oleh SLIK OJK hanya bisa dilakukan oleh pinjol legal yang sudah terdaftar di OJK dan AFVI, teman-teman semuanya. Terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kemudian AFVI, Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia, seperti itu ya teman-teman semua. Kemudian intimidasi dari debt collector ya sudah pasti, dari WA, dari telepon, dari chat, dari Gmail, dari IG, semuanya mereka masuki. Jika kita mempunyai akun media sosial, mereka akan mengintimidasi agar kita membayar pinjaman kita, seperti itu. Yang ketiga, kemungkinan tindakan hukum dari lembaga pemberi pinjaman. Jadi jika kita gagal bayar, hukum yang bisa kita dapatkan adalah hukum perdata. Pasal 19 ayat 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan hutang piutang adalah ranah perdata sehingga debitur yang tidak bisa membayar tidak akan dipidana atau dipenjara. Seperti itu teman-teman semuanya. Semoga video kali ini bermanfaat. Gagal bayar pinjol, itu dia apa saja risiko dan solusinya. Itu dia teman-teman semuanya, seperti itu ya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum.